Jadi pertama-tama kita perlu tahu dulu, apa sih siklus pengeluaran itu? Siklus pengeluaran atau expenditure cycle merupakan serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Adapun diagram konteks dari siklus pengeluaran itu sendiri adalah sebagai berikut. Tujuan utama dalam siklus pengeluaran adalah untuk meminimalkan total biaya perolehan dan pemeliharaan persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang diperlukan perusahaan untuk berfungsi. Ada 4 aktivitas siklus pengeluaran dasar, yaitu yang pertama, memesan bahan baku, perlengkapan, dan jasa, yang kedua, menerima bahan baku, perlengkapan, dan jasa, yang ketiga, menyetujui faktor pemasok, dan yang terakhir yaitu pengeluaran kas. Selanjutnya, sistem informasi siklus pengeluaran. Aktivitas-aktivitas dalam siklus pengeluaran adalah cerminan dari aktivitas-aktivitas dasar yang dijalankan dalam siklus pendapat. Berikut tabel perbandingan aktivitas siklus pendapatan dan siklus pengeluaran. Proses AOE Alpha Omega Elektronik menggunakan sistem ERP. Berikut ikhtisar desain sistem ERP untuk mendukung siklus pengeluaran. Selanjutnya, ancaman dan pengendalian. Ancaman umum pertama adalah data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Kesalahan dalam data induk pemasok dapat menyebabkan pemesanan dari pemasok yang tidak disetujui, pembelian bahan baku yang kualitasnya inferior atau rendah, pengiriman yang tidak tepat waktu, pengiriman pembayaran ke alamat yang salah, dan penipuan pembayaran ke pemasok fiktif. Ancaman umum kedua adalah pengungkapan yang tidak diautorisasi atas informasi sensitif, seperti informasi perbankan mengenai pemasok dan diskon harga khusus yang ditawarkan oleh pemasok yang dipilih. Berikut ancaman dan pengendalian dalam siklus pengeluaran yang dijelaskan pada tabel di bawah ini. Memesan bahan baku, perlengkapan, dan jasa. Aktivitas bisnis utama yang pertama dalam siklus pengeluaran adalah memesan bahan baku, perlengkapan, atau jasa. Berikut diagram arus data tingkat 1 yang dijelaskan pada gambar di bawah ini. Proses ekonomi order quantity, reorder point, material requirement planning, sistem persediaan just in time, permintaan pembelian. Ancaman dan pengendalian. Catatan persediaan yang tidak akurat dapat menyebabkan kehabisan stok yang akan mengakibatkan pada hilangnya penjualan atau penyimpanan persediaan berlebih yang dapat meningkatkan biaya. Yang pertama yaitu memilih pemasok. Setelah kebutuhan untuk membeli telah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah memilih pemasok. Yang kedua yaitu proses. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan ketika memilih pemasok. Yang pertama yaitu harga, yang kedua kualitas bahan baku, yang ketiga keandalan dalam pengiriman. Ancaman dan pengendalian. Penyuapan atau kickback adalah hadiah yang diberikan oleh pemasok ke agen pembelian dengan tujuan memengaruhi pilihannya dari pemasok. Penerimaan. Aktivitas bisnis besar kedua dalam siklus pengeluaran adalah penerimaan dan penyimpanan atas barang yang dipesan. Berikut ini diagram arus data tingkat 1. Proses yang pertama, laporan penerimaan atau receiving report adalah sebuah dokumen yang mencatat detail setiap pengiriman termasuk tanggal diterima, pengiriman, pemasok, kualitas diterima. Yang kedua, memo debit atau debit memo, sebuah dokumen yang digunakan untuk mencatat pengurangan terhadap saldo yang harus dibayarkan ke pemasok. Ancaman dan pengendalian. Penerimaan pengiriman barang yang tidak dipesan menghasilkan biaya-biaya terkait dengan pembongkaran, penyimpanan, dan kemudian pengembalian barang-barang tersebut. Menyetujui faktur pemasok. Aktivitas utama ketiga dalam siklus pengeluaran adalah menyetujui faktur pemasok untuk pembayaran. Proses 1. Paket faktur 2. Sistem faktur 3. Sistem
item non-faktur. 4. Faktur pencairan. 5. Evaluasi penyelesaian penerimaan. 6. Kartu pengadaan. Adapun tabel 13.2 di atas dapat kita lihat ancaman dan pengendalian. Tabel 13.2 mengidentifikasikan bahwa satu ancaman adalah kesalahan dan faktur pemasok, seperti ketidaksesuaian antara barang yang dicantumkan dan harga aktual yang dibebankan atau salah hitung dari total jumlah jatuh tempo. Selanjutnya pengeluaran kas. Aktivitas final dalam siklus pengeluaran adalah membayar pemasok. Proses, kasir, orang yang melapor ke bendahara, bertanggung jawab untuk membayar pemasok. Ancaman dan pengendalian. Kegagalan untuk memanfaatkan diskon pembelian bagi pembayaran yang tepat waktu dapat menjadi mahal. Ancaman lain adalah membayar untuk barang yang tidak diterima. Dana impres, sebuah rekening kas dengan dua karakteristik. Yang pertama, ini sudah diatur dengan jumlah tetap seperti $100, dan yang kedua, voucher diperlukan untuk setiap pencairan. Pada setiap waktu, penjumlahan kas plus voucher harus sama dengan saldo dana yang telah ditetapkan.